وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, karunia yang begitu banyak yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Di antaranya adalah yang paling utama itu adalah nikmat iman dan juga Islam. Ya, nikmat iman dan Islam. Dan dengan keduanya wajiblah bagi kita untuk senantiasa menjaga kedua nikmat yang besar itu dengan kita menghadiri majelis ilmu syar'i, ya, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, As-Sunnah dan juga asar para salafus saleh. Ya, ini adalah nikmat yang harus dijaga oleh setiap kaum muslimin. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, la yashkurullaha man la yashkuru an-nas. Ya, tidaklah dikatakan seseorang itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidaklah menjadi seseorang yang bersyukur kepada manusia. Artinya ketika manusia kaum muslimin ya berbuat baik kepadanya, maka dia mengingatnya, ya, dia memujinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ikhwah semuanya, ya, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda, dengan ya antum semua kita masih senantiasa untuk istiqomah membacakan kitab para ulama. Di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita sempatkan diri kita untuk berkumpul di dalam majelis yang berbarakah insyaallah taala. Taib. Kita melanjutkan di dalam pembacaan kita dari kitab As-Sunnah, ya, milik Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah, putra daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi adalah kitab himpunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menyebutkan bagaimana seorang muslim itu dia menjaga agamanya, bagaimana dia berakidah yang benar, beragama yang sahih, ya, dari apa yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Dan juga bantahan, ya, rudud ilmiah kepada sekte yang menyelisihi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sudah tidak lain tidak bukan mereka adalah Jahmiyah. Ya, mereka adalah Jahmiyah. Kenapa? Karena Jahmiyah ini begitulah sangat berbahaya bagi umat Islam. Mereka merusak agama Islam dari dalam, mereka membantai habis orang-orang Islam, mereka merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengaku sebagai seorang Islam, mereka mengaku sebagai seorang Muslim, mereka mengerjakan mungkin, ya, amalan ibadah salat, ibadah zakat, ibadah saum, ibadah puasa, haji, bahkan jihad fisabilillah, tapi ternyata apa? Mereka Jahmiyah kufar. Oleh sebab itu karenanya Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimallahu taala beliau menyebutkan di dalam kitabnya Rad ala, ya, Al-Marisi Al-Anid laknatullah alaih, beliau menyebutkan bahwasanya fa in kanat, ya, az-zanadiqah akbar, ya, min kufril yahud wan nasara. Ya, Jahmiyah ini barakallahu fikum itu sangatlah lebih berbahaya daripada sekadar kekufuran Yahudi dan Nasara. Bukan berarti kita menutup mata dari kekufuran Yahudi dan Nasara. Mereka adalah musuh-musuh Allah, ya. Akan tetapi ada musuh-musuh Allah lainnya yang senantiasa dibahas oleh para ulama, yang dengannya mereka menuliskan dengan tinta para ulama, ya, sehingga sampai kepada hari kita saat ini, ya, bihamdillah wa minnatihi kita dapat membaca kitab para mereka, pengajaran mereka yang telah mereka berikan seluruh waktu dan kehidupan mereka untuk apa? Memberikan pengajaran agama kepada kaum muslimin. Ya, Jahmiyah ini ternyata lebih dahsyat fitnah mereka daripada fitnahnya Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Maka
Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Jahmiyah, ya. Sebagaimana kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, demikian pula kita meminta perlindungan kepada Allah daripada Jahmiyah. Jadi kitab ini secara khusus dimuat bahasan terkait akidah Islam dan juga bantahan ilmiah kepada sekte Jahmiyah kufar. Taib. Kemudian walhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bab yang baru setelah sebelumnya tadi pagi, ya, kita membaca daripada bab tentang sekte kufur al-Waqifah, maka kita masuk ke dalam bahasan daripada, ya, ini yang membuat lebih panas lagi, ya. Ini yang menjadikan bab ini semakin panas, kitab ini semakin panas karena di dalamnya dimuat ternyata oleh al-Imam, ya, Abdullah rahimahullahu taala muatan khusus pada bab khusus menyebutkan tentang kufriyat daripada Abu Hanifah atau Abu Jifa la'natullah alaih, ya. Abu Hanifah ini nama besar, bukan nama yang kecil, ya. Dia adalah tokoh besar, bahkan dijadikan imam dan juga panutan oleh para zanadiqah, ya, oleh para zanadiqah, terutama di dalam masa-masa mutaakhir, ya, dari kalangan orang-orang yang datang belakangan, ya. Jadi mereka itu menjadikan Abu Hanifah sebagai imam, sebagai panutan, sebagai qudwah, sebagai ulama, ya, bagi mereka, ya, wallahu musta'an. Nah, kemudian bagaimana para ulama ahlu sunnah, para ulama kita, ya, karena kita menyikapi atau menyebutkan para ulama itu tidak sembarang, tidak sebagaimana zanadiqah, semuanya dikatakan ulama, ya. Itu sebabnya SDM masyarakat itu rendah, ya. Kenapa kita tidak heran, ya, ada ulama-ulama ahli ilmunya mutakallimin, ya, ahli ilmunya zanadiqah dikatakan ulama, ahli ilmu yang hakiki, secara hakikat, ya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini subhanallah, ya, jangankan mereka para zanadiqah yang ahli ilmunya, ya, orang sekarang saja, orang buta agama, buta bahasa Arab, tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah mengaji secara sistematis, ya, dikatakan ustadz, ya. Maka nggak heran kalau ada zanadiqah, ya, ahli ilmunya dikatakan sebagai ulamanya umat Islam, nggak heran, ya. Makanya walhamdulillah kita belajar kitab para salaf, kita mengaji kitab para salaf, ya, walaupun sedikit yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak, bahkan yang menerima, bahkan tidak ada sama sekali, walhamdulillah, ya. Kita terus untuk senantiasa semangat membacakan kitab para salaf, ya, haddatsana wa akhbarana. Taib. Di dalam kitab As-Sunnah ini ada bab yang dimuat secara khusus di mana Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, beliau menulis di dalam bab ini dengan judul apa? Ma hafidtu an Abi rahimahullahu ta'ala wa ghairihi minal masyayikh rahimahumullah fi Abi Hanifata, ya. Jadi kata Al-Imam Abdullah, ini adalah riwayat dari apa yang telah aku berusaha untuk menghafalnya secara langsung kepada ayahku, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan selainnya minal masyayikh rahimahumullah, dari para ulamanya umat Islam, ya, ulamanya umat Islam, fi Abi Hanifata, terkait persoalan materi daripada, ya, sosok atau tokoh kufur Abu Hanifah la'natullah alaih, semoga Allah melaknatnya, ya, zadahullahu adzaban fi qabrih, semoga Allah menambahkan azab, ya, di dalam kuburnya, amin Allahumma amin. Taib. Ya, agak susah, ya. Taib. Subhanallah, ini kenapa, ya? Afwan, ini layarnya, ya, sebentar. La ilaha illallah. Taib, sebentar ikhwah. Barakallahu fikum. Sebentar, ya. Taib, sudah kembali. Taib. Kemudian sebelum kita melanjutkan,
ya, dan ini adalah masih pendahuluan karena memang riwayatnya sangat banyak, ya. Ini masih pendahuluan. Sebelum kita melanjutkan kepada materi kita malam hari ini, insyaallah taala bismillahirrahmanirrahim, pasti yang pertama kali kita akan mengatakan kenapa kita haruslah menyebutkan, ya, semisal kekeliruan ataupun kesalahan, ya, sebahagian tokoh atau yang orang-orang yang dikatakan sebagai ulama. Bukankah itu merupakan suatu bentuk, ya, penghinaan, ya, serta tindak yang sangat tidak pantas kepada para ulama, ya. Yang pertama, antum harus tahu bahwa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah mesti dia harus tahu siapa itu ulama, ya, siapa itu dia alim ulama. Kemudian setelahnya seorang ahlus sunnah wajib untuk dia mengetahui apakah, ya, perbedaan antara sekadar ketergelinciran sebagai makhluk, sebagai manusia biasa, ya, dan juga sebagaimana dari perbuatan-perbuatan kekufuran, minal kufriyat, kekufuran yang mengeluarkan daripada Islam. Kita telah banyak belajar dalam majelis kita bagaimana menyebutkan kesalahan-kesalahan, ya, yang terjadi kepada manusia setelah Nabi SAW, bahkan kepada para sahabat. Tapi ternyata ada nas secara syar'i yang datang untuk, ya, menyatakan bahwasanya para sahabat itu dima'fu berdasarkan nas, sehingganya kita harus diam untuk tidak berkomentar terhadap perselisihan ataupun kesalahan yang telah menimpa mereka. Kenapa? Karena Allah ridho kepada para sahabat dan juga para sahabat ridho kepada karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang generasi setelahnya? Ya, maka kita kembalikan kepada tekstual daripada permasalahannya, ya. Kalau memang itu adalah kesalahan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullah, tidaklah kita boleh untuk mengeluarkan sembarang kaum muslimin daripada Islam sampai dia berbuat kesyirikan akbar, kekufuran akbar, ataupun pembatal-pembatal keislaman, ya. Di antaranya mendzabaha li ghairillah, ya. Kemudian sebagaimana Sa'id ibn Jubair yang telah kita bahas juga, ya, yasjudu li ghairillah, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan orang dari Islam itu secara sembarangan sampai kita benar-benar memiliki burhan dengannya, dalil, ya. Kalau dia melakukan ketergelinciran, kesalahan, kekeliruan, bahkan ahlus sunnah telah mengajarkan bagaimana kita tetap mencintai orang seperti itu. Kita tetap mengajarkannya, meluruskan kesalahannya, mendidiknya, membimbingnya, merangkulnya, ya, memberitahukan kekeliruannya, kesalahannya, dosa-dosanya, maksiatnya, ya, agar dia kembali kepada kebenaran, agar dia meninggalkan hawa nafsunya. Tapi berbeda ketika sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Kapan seseorang itu bisa jadi dia diajarkan terlebih dahulu, ya, dengan tetap memvonis sebagai seorang yang dia berbuat dengannya semisal kekufuran, kemusyrikan, kesyirikan akbar, kemudian kita ajarkan untuk dia kembali atau langsung dieksekusi mati dan seterusnya. Itu ada persoalannya, ada bahasannya. Dan yang terpenting bahwasanya ahlu sunnah tidaklah mereka itu berbuat, ya, secara zalim menghukumi person-person manusia, tidak. Apalagi yang menisbatkan diri kepada Islam. Maka kita akan bertanya, bagaimana bisa kita mencoba untuk menjelek-jelekkan Abu Hanifah, ya, seorang yang telah dikenal ketokohannya, keimamannya oleh orang-orang Zanadiqah, keilmuannya dan seterusnya, ya, bagaimana bisa? Memang seperti itu telah terjadi, ya, dan kita hanya menukilkan riwayat para ulama kita, para imam kita, ya. Dan di antara bentuk adab itu adalah kata Imam Ahmad ketika, ya, menasihatkan salah seorang sahabatnya, ya, janganlah Anda itu berbicara laisa fihi imamun, yang tidak pernah, ya, seorang pun imam ashabul hadis, ya, ahlul hadis wal asar berbicara dengannya, tidak boleh, ya, karena kita hanya berbicara dengan apa yang telah dibicarakan oleh para salaf dan kita menahan diri tidak berbicara dari apa yang para salaf itu dengannya tidak berbicara, ya, seperti itu. Adapun persoalan Abu Hanifah ini telah dibahas secara menyeluruh, secara luas oleh para ulama salaf kita, walhamdulillah, sampai kepada kita riwayatnya, ya. Dan juga nanti akan kita bahas, akan kita singgung bagaimana tentang orang-orang yang membela,
ya mencoba untuk membersihkan nama Abu Hanifah sehingga Abu Hanifah itu tetaplah ya diakui keimamannya, keilmuannya, kealimannya di hadapan para zanadiqah. Apakah itu benar ataupun salah? Maka jawabannya tentu sangat itu adalah semuanya adalah salah, ya, batil, dusta, kadzab, ya, tidak benar. Baik. Hajarnya para ulama, ya, ataupun ta'dilnya para ulama itu adalah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dengan ilmiah, dengan dalil-dalil syar'i. Tidaklah mereka menghajar person tertentu ataupun mentakdil person tertentu itu berdasarkan hawa nafsu mereka. Sehingga alih-alih seseorang itu ingin membela sebuah seorang tokoh misalnya, ya, misal Abu Hanifah ini, kemudian kita akhirnya apa? Bersikap zalim kepada ulama lainnya. Dengan cara apa? Suudzon kepada mereka, berprasangka buruk kepada ulama mereka yang telah menyebutkan berbagai macam keburukan dan kekufuran Abu Hanifah. Ya, alih-alihnya apa? Membela Abu Hanifah. Alih-alihnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, hajarnya para ulama kepada tokoh sesat dan kufur itu bukanlah bentuk celaan dan juga bukanlah bentuk kezaliman, ya, yang dilandasi dengan hawa nafsu dan seterusnya. Sehingganya persengketaan, ya, para ulama Rabbani dengan ulama-ulama su itu adalah benar adanya, hak, ya. Kita harus berpihak kepada para ulama kita, ya. Sehingga kita tidak seperti zanadiqah mencari jalan tengah, ya. Kalau begitu sudahlah, ya, kita campur adukan saja semuanya ulama, itu hanya persengketaan ulama, ya. Kita tidak perlu ikut mendalami seperti itu, tidak. Ini persoalan akidah yang dengannya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala memasukkan di dalam bab ini, ya, sebagai bab i'tiqad was sunnah, keyakinan beragamanya ahlu sunnah. Bahkan setelah beliau menyebutkan para imam-imam kekufuran dan sekte-sekte kekufuran, setelahnya beliau sebutkan di dalam bab ini ma hafiztu an abi rahimahullah wa ghairihi minal masyayikh rahimahumullah fi abi Hanifah la'natullah alaih. Beliau sebutkan setelahnya adalah persoalan daripada kekufuran Abu Hanifah la'natullah alaih. Baik. Kita lihat bagaimana disebutkan di dalam Tabaqat Al-Hanabilah jilid yang kedua. Qala Abdullah ibn Ahmad, ja'a Abu Turab An-Nakhshabi ila Abi rahimahullah. Telah datang, ya, Abu Turab kepada ayahku yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian faja'ala abi yaqul, maka ayahku berbicara kepada Abu Turab, fulanun da'if, fulanun siqah. Ya. Dhaif dan siqah di sini adalah kiasan. Maknanya adalah fulan itu diterima, fulan itu ditolak, fulan itu tidak bisa meriwayatkan dan seterusnya. Ini jarh dan ta'dil, ya, pujian dan juga celaan, ya, boikot, bentuk hajar, ya, penjagaan kepada kaum muslimin agar mereka tidak apa, ya, menjadikan tokoh-tokoh yang dihajar ini sebagai rujukan ilmu dan juga apa, rujukan di dalam seseorang itu beragama, ya. Maka ketika Imam Ahmad mengatakan kepada Abu Turab fulan dhaif, fulan siqah, ya, maka faqala Abu Turab, maka Abu Turab mengatakan kepada Imam Ahmad setelah mendengar ucapan Imam Ahmad, kata dia, la taqtabil ulama, janganlah Anda wahai Imam Ahmad bersikap lancang kepada para ulama. Kata Abu Turab, ya, kata Abu Turab. Apa kata Imam Ahmad? Faltafat abi ilaihi, maka Imam Ahmad itu beranjak pergi dari Abu Turab ini, wa qala lahu, maka Imam Ahmad mengatakan kepadanya, ya, waihak, celaka Anda, hadihin nasiha wa laisa hadihi ghibah, ya, ini adalah nasihat dan ini bukanlah sebuah bentuk ghibah sebagaimana yang barakallahu fikum jazakumullah khair, yang didengungkan, digaungkan oleh orang-orang zanadiqah, ya. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, telah berbuat zalim dan juga gibah kepada para ulama, kata mereka, ya. Jadi ini telah menimpa Imam Ahmad lebih dahulu sebelum kita, ya. Sebelum kita sudah Imam Ahmad sudah lebih dahulu digitukan, ya. Jadi antum jangan bersedih, jangan berkecil hati, antum pegangi asar para salaf, alaikum bil asar, alaikum bis sunnah, alaikum bil amril atiq, ya. Wajib kepada kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan asar para salaf. Sudah, jangan hiraukan manusia, ya. Jangan hiraukan manusia. Pegangi asar salaf, ya. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia seluruhnya melantarkan Anda, sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Al-Auza'i, ya.
walaupun seluruh manusia melantarkan Anda, walhamdulillah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, apabila diterima fahamidallah, apabila ditolak dakwah ini fahamidallah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, jangan berkecil hati, ya. Taib. Kemudian di dalam Zammul Kalam milik Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullahu taala an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id, an abihi, daripada ayahnya, dia mengatakan, sa'altu Syu'bah wa Sufyan wa ibn Uyainah wa Malikan, aku bertanya kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan As-Sawri, kemudian Sufyan ibn Uyainah, kemudian kepada Malik ibn Anas, anir rajul yakunu fihi tumha au da'if, ya, ada seseorang yang ternyata dia itu terindikasi negatif oleh para ulama, ya, terindikasi secara pasti, ya, bukan hanya terindikasi sebelumnya tuhmah ini, ya, memang sudah pasti dia, ya, orang tersebut negatif di tengah-tengah para ulama, dan juga dia terkenal dengan kedhaifannya, artinya tidak ada amanah di dalam agamanya. Maka, ya, kata Yahya ibn Sa'id, ya, kata ayahnya, askutu au ubayyin, apakah saya harus diam atau justru saya harus menjelaskannya? Qalu, mereka menjawab jami'a, yaitu tadi para ulama, Syu'bah, Sufyan, Ibnu Uyainah, Malik, semuanya menjawab bayyin amruhu, ya, jelaskan urusan orang tersebut, ya, jelaskan, jangan ditutup-tutupi, jangan dicampur aduk, ya, jangan kita menutup mata atau kita bersikap tawakuf, abstain, jangan. Sampaikan sebagaimana di dalam bab ini terkait persoalan Abu Hanifah, ya, jangankan soal Abu Hanifah, soal Jahmiyah saja sudah membuat gerah dan panas zanadiqah, ya, terlebih lagi di dalam bab ini, ya. Wallahu musta'an wal hituklan. Kemudian qala Turmuzi rahimahullahu taala fi kitabihi al-Ilal, ya, wa qad 'aba ba'du man la yafhamu ala ahli al-hadis al-kalamu fir rijal, ya, dan sungguh sebagian orang itu telah enggan, ya, dari memahami, ya, bagaimana sikapnya para ahlul hadis terhadap ucapan mereka terkait seseorang, yaitu jarah dan ta'dil. Jadi seorang itu sudah malas untuk memasuki hal tersebut, ya, karena ini konsekuensinya besar, ya, konsekuensinya besar, ya. Wa qad wajadna, ya, ghaira wahidin minal a'immati minat tabi'in qad takallamu fir rijal, dan sungguh telah kami dapati, ya, selain daripada seorang dari kalangan imamnya umat Islam dan juga dari kalangan para tabi'in, sungguh mereka qad takallamu fir rijal, mereka telah berbicara terkait persoalan ar-rijal, ya, jarh dan ta'dil. Minhum, di antara mereka, barakallahu fikum jazakumullah khair, Al-Hasanul Basri wa Tawus, ya, qad takallama fi Ma'badil Juhani. Bagaimana tentang Al-Hasanul Basri, ya, kemudian juga Al-Imam At-Tawus Al-Kaisan, mereka keduanya telah berbicara terkait persoalan daripada tokoh kufur Al-Qadari Ma'bad Al-Juhani, ya, Ma'bad Al-Juhani, bagaimana sudah kita sebutkan, bagaimana Abdullah bin Umar berlepas diri daripada agamanya Ma'bad Al-Juhani. Padahal Ma'bad Al-Juhani ini adalah seorang yang dia itu membaca Al-Quran, rajin mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mempelajari ilmu syar'i, rajin ngaji, rajin belajar, tapi terjangkit bid'ah daripada takdir. Maka Abdullah bin Umar berlepas diri daripada Ma'bad Al-Juhani, dan juga berlepas dirilah, ya, Al-Hasanul Basri dan juga Al-Imam Tawus rahimahumallahu ta'ala. Wa taqallama Sa'id ibn Jubair fi Talaq ibn Habib, sebagaimana juga Sa'id ibn Jubair telah berbicara terhadap tokoh daripada Talaq ibn Habib. Wa taqallama Ibrahim An-Nakhai wa Amir Asy-Sya'bi fil Haris Al-A'war, bagaimana, ya, Ibrahim An-Nakhai dan juga Amir Asy-Sya'bi telah berbicara terkait siapa? Al-Haris Al-A'war. Wa hakadha ruwiya an Ayyub As-Sikhtiyani wa Abdullah ibn Aun wa Sulaiman At-Taimi wa Syu'bah ibn Al-Hajjaj wa Sufyan As-Sawri wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Abdullah ibn Al-Mubarak wa Abdurrahman ibn Mahdi wa ghairhum, ya, min ahli ilm. Ini wa hakadha ruwiya an Ayyub As-Sikhtiyani wa Abdullah ibn Aun wa Sulaiman At-Taimi wa Syu'bah ibn Al-Hajjaj wa Sufyan As-Sawri wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Abdullah ibn Al-Mubarak
wa Abdurrahman ibn Mahdi wa ghairihim min ahli ilm annahum takallamu fir rijal wa da'afu. Ya. Jadi para ulama intinya barakallahu fikum, nama-nama yang telah disebutkan tadi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan As-Sauri, Malik ibn Anas Al-Auza'i, Abdullah ibn Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi, dan semisal mereka para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, min ahlul ilm, dari kalangan pakarnya ilmu agama, mereka telah berbicara terkait ar-rijal, dan juga mereka telah mendaifkan mereka. Ya. Jadi ini bukan celaan ya ikhwah barakallahu fikum ketika kita menyebutkan bagaimana kekufuran tokoh-tokoh yang dianggap sebagai alim ulama oleh para zanadiqah itulah bukanlah bentuk daripada celaan ta'an para ulama, tidak, ya, atau karena kita mencela zillahnya para ulama, ketergelinciran para ulama, tidak, ya. Ini adalah manhajnya para ulama salaf kita. Alhamdulillah kita belajar bagaimana, ya, mereka itu beragama sehingga kita dapat memahami agama ini sebagaimana yang mereka fahami, ya, tanpa merubahnya. Itu adalah sifat daripada ahlul bidah, mentahrif, ya, menyelewengkan makna seperti itu, ya. Baik. Wa innama hamaluhum, ya, ala dzalika indana wallahu a'lam an-nasiha lil muslimin la nazunnu annahum aradu at-ta'an 'alan nas, ya. Dan barakallahu fikum, janganlah sampai kita itu menyangka para ulama kita itu adalah mereka itu mencela manusia dengan jarh dan ta'dil mereka sehingga kita mengesankan buruk. Imam Ahmad mencela ulama, ya, Al-Imam Al-Auza'i mencela ulama, dan seterusnya, ya, dengan alih-alih kita membela ulama, namun justru hakikatnya kita justru bersuuzon kepada, ya, ulama lainnya, bahkan ulama yang benar kita berprasangka buruk kepada mereka, ya, dengan dalih untuk membela, ya, ulamanya zanadiqah. Taib. Awil ghibah, ya, jangan sampai kita menyangka itu adalah celaan, itu adalah ghibah, jangan, ya. Itu adalah was-was yang dihembuskan oleh para zanadiqah, ya. Inna ma'aradu indana ayyubayyinu dha'ifa haula likay yu'rafu, ya. Hanyalah mereka itu menginginkan kepada kita kebaikan, ya, sehingganya mereka dengan, ya, seluruh kehidupan mereka itu menjelaskan yubayyinu, ya, berbagai macam, ya, kesesatan dan kekufuran tokoh-tokoh tersebut likay yu'rafu, agar dapat dipahami oleh semuanya, ya, agar dapat dipahami oleh semuanya, ya. Li'anna ba'dahu minal ladina, ya, du'ifu kana sahibu bid'ah, ya, karena sebagian mereka yang telah dijarah oleh para ulama kita, minal ladina du'ifu, dari orang-orang yang sudah dijarah oleh para ulama kita, itu adalah ya, sahibu bid'ah, ya, mereka gembong-gembong kekafiran, ya, gembong-gembong kekafiran, gembong-gembong ahli bid'ah, seperti itu. Wa ba'dahum kana muttahiman fil hadis, dan sebagian mereka itu terindikasi, ya, mereka itu tidak layak untuk meriwayatkan ilmu hadis, ya. Wa ba'dahum kanu ashabu ghaflatin wa kasratin khata', mereka adalah orang-orang yang lalai, mereka adalah orang-orang yang banyak kesalahannya, ya, mereka adalah orang-orang munafikun, ya. Fa arada haula'il a'imma ayyubayyinu ahwalahu, maka dengan demikianlah, ya, para ulama kita mereka menginginkan untuk menjelaskan kepada kita semuanya terkait daripada kondisi dan keadaan mereka, ya. Kita ucapkan banyak-banyak kepada para ulama kita, jazahumullahu khaira, ya, semoga Allah membalas kepada mereka dengan banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya barakallahu fikum, ya, sehingganya kita nanti akan mengenal sedikit sebelum kita masuk benar-benar ke dalam materi, dan ini adalah masih pendahuluan. Kita akan mengenal barakallahu fikum secara global, ya, yang menyangkut terkait materi ini itu ada 3 sebetulnya. Secara global, secara umum, ya, yang menyangkut daripada materi kita ini terkait Abu Hanifah itu ada 3. Yang pertama adalah manil ladzi takallama fi Abi Hanifata minal ulama. Siapa sih orang yang sampai berani membicarakan Abu Hanifah dari kalangan ulama, ya, siapa? Seperti itu. Sehingganya kita nanti akan mengenal siapa mereka, ya. Sedikit banyaknya nanti kita akan mengenal para ulama kita. Wajib untuk antum mengenal bagaimana mauqif mereka dan seterusnya.
Kemudian as-sani atau sanian yang kedua, al-mukhalafatul lati akhadat alaihi wa kanat sababan fi ta'ni ahli ilm fihi. Ya, terhadap orang-orang yang menyelisihi atau tidak terima dengan ini semua, ya, yang menjadi sebab celaan para ahlul ilm kepada Abu Hanifah, salah satu contohnya, ya, kepada Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, as-salis atau salisan, sababu iradil musannif li hadzal bab fi kitabih al-i'tiqad was sunnah, ya, dengannya al-musannif yaitu al-Imam Abdullah putra daripada Imam Ahmad rahimahumullahu jami'ah memaksudkan dengan memasukkan di dalam bab ini secara khusus menjadi bagian daripada kitab i'tiqad dan juga as-sunnah, ya, menjadi bagian kitab akidah. Jadi ini bukan persoalan antara, ya, persengketaan fulan dan fulan, bukan. Ini akidah. Kalau antum nggak berpihak kepada para ulama kita, maka antum Jahmiyah Zanadiko. Misal contoh, ketika dihadapkan kepada antum, ya, coba antum renungkan. Ana sampaikan kepada antum Abu Hanifah adalah seorang zindik kafir. Kemudian antum, ya, merasa tidak terima. Kok bisa dikatakan demikian? Kemudian antum mencari-cari syubhat, mencari-cari, ya, perkara-perkara mutasyabih, ya, nukil sana nukil sini, akhirnya terkumpullah, ya, secara ringkas, ya, bantahan untuk menyanggah apa yang ana sudah lontarkan atau ucapkan kepada antum terkait Abu Hanifah. Begini, kata para ulama begini. Abu Hanifah tidak sebagaimana yang disangkakan. Ternyata Abu Hanifah itu ulama. Ya, Abu Hanifah itu adalah ulama. Kemudian setelahnya, ya, akhirnya antum menyatakan sudahlah, ini hanya persoalan sengketanya para ulama. Artinya apa? Ini hanya sekadar personnya para ulama, ya, perbedaan pendapat misalnya, ataupun hanya sekedar salah faham misalnya, dan seterusnya. Berbagai sangkaan dan dugaan yang dibangun yang asasnya adalah apa? Akal-akalan dan juga hawa nafsu, dengan kalam dan juga apa? Dengan ra'yu. Ya. Maka antum saat itu adalah Jahmiyah, ya. Kemudian yang kedua akan dikuliti apa yang antum sampaikan untuk menyanggah, ya, takfir atau tadlil kepada Abu Hanifah, ya, apakah itu sahih ataupun tidak sahih, ya. Karena nanti akan kita singgung seperti itu, ya, bagaimana orang-orang yang mencoba untuk membela Abu Hanifah, dan kita inilah yang mencoba untuk menjelaskan kekafiran Abu Hanifah, ya, sahih atau tidak, seperti itu, ya. Dan ternyata, ya, secara umum didapat ternyata itu tidak sahih. Pendapat-pendapat yang membela Abu Hanifah, yang menta'dil Abu Hanifah itu tidak sahih. Sebaliknya, yang mentadlil dan juga yang mentakfir Abu Hanifah itu datang dari riwayat-riwayat yang sahih. Walhamdulillah, ya. Tayyib. Jadi itu gambaran secara umum tiga materi pokok sebelum kita masuk ke dalam persoalan Abu Hanifah, ya. Tayyib. La ilaha illallah. Jadi ini panjang sekali memang, ya. Dan ini saja sudah kita tidak sanggup untuk bacakan seluruhnya, ya, tapi dengan pertolongan Allah coba kita usahakan untuk membacakan dan mencoba untuk mendulang faidahnya, ya, insyaallah. Taib. Dikatakan oleh Al-Aswad Ibn Salim rahimahullahu taala wafat pada tahun 213 Hijrah ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, alaika bil asar falzamhu, wajib kepada anda wahai muslim ahlu sunnah berpegang teguh dengan asar dan berkomitmen dengannya, iltizam kepada asar. Adraktu ahlal ilm yukarrihuna atau yakrahuna ra'ya Abi Hanifata wa ya'ibunahu, ya. Saya sudah menjumpai para pakar ahli agama, para ulama umat Islam, mereka seluruhnya membenci ra'yunya Abu Hanifah dan juga apa? Menjadikan Abu Hanifah sebagai aib di dalam agama. Ya, itu perkataan daripada Al-Aswad Ibn Salim rahimahullahu taala. Dan kita tidak sempat untuk mencoba untuk barakallahu fikum, melihat kepada person-person para ulama ini yang menyebutkan terkait dengan Abu Hanifah, ya, tapi cukup antum ketahui bahwasanya mereka adalah ulama-ulama yang siqah insyaallah taala. Kemudian berikutnya datang daripada Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali Al-Hanzali rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Fi aqidatihi allati naqala fiha ijma'un man adrakahum min ahli ilm. Bahwasanya di dalam urusan akidah ini, di dalam akidahnya beliau yang telah dinukilkan di dalamnya terkait ijma' dari setiap siapa saja yang telah
dijumpai dari kalangan para ulama, ya, faqad naqala ijma'ahum fi ta'ni fi Abi Hanifah wa ra'ihi, ya, bahwasannya ini merupakan ijma', ya, yang telah beliau nukilkan di dalam mencela habis, membantai habis, ya, tokohnya Zanadiqah dan juga tokohnya para kufar murtadun, yaitu Abu Hanifah dan juga ra'yunya. Kemudian datang daripada Ibnu Abi Daud, ya, anak daripada Imam Abu Daud rahimahumallahu taala, yang kita baca al-hayyahnya, ya, yang belum selesai, wallahu musta'an. Apa kata al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahumallahu ta'ala? Qala Ibnu Adi fi ad-du'afa. Qala Ibnu Adi di dalam kitabnya ad-du'afa, sami'tu bna Abi Dawud as-Sistani yaqul, aku mendengar al-Imam Abu Dawud, ya, as-Sistani al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, al-waqi'ah fi Abi Hanifah ijma'un minal ulama. Celaan yang datang kepada Abu Hanifah itu adalah ijma' yang telah disepakati oleh para ulama. Kenapa? Lianna Imam al-Basrah, karena imamnya di kota Basrah pada saat itu siapa? Ayyub as-Sikhtiyani. Al-Imam Ayyub as-Sikhtiyani, ulama di kota Basrah pada saat itu, mengatakan qad takallama fihi, sudah berbicara terkait tadlilnya kepada Abu Hanifah. Itu satu, ya. Jadi seluruh para ulama di berbagai wilayah, ya, dan juga kota pada saat itu telah bersepakat terkait kekufuran daripada Abu Hanifah. Itu satu. Di antaranya adalah Ayyub as-Sikhtiyani di wilayah Basrah. Kemudian datang dari Imamul Kufah, dari imamnya orang-orang Kufah pada saat itu. Siapa? Sufyan as-Tsauri rahimahullahu taala. Wa qad takallama fihi, juga sudah berbicara terkait Abu Hanifah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa Imamu Misr, ya, imamnya di negara Misr, di wilayah Mesir pada saat itu. Siapa? Yaitu Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullahu taala. Wa qad takallama fihi, dan juga sudah berbicara terkait Abu Hanifah. Sama. Itu yang keempat. Ya, keempat. Wa Imam Syam, dan imamnya orang-orang Syam pada saat itu siapa? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Wa qad takallama fihi, dan juga sudah berbicara terkait Abu Hanifah, sudah. Wa Imamu Khurasan, dan imam di wilayah Khurasan pada saat itu juga sama. Siapa? Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Wa qad takallama fihi, dan juga sudah berbicara terkait Abu Hanifah. Bagaimana kekufuran Abu Hanifah, para ulama kita seluruhnya telah berbicara terkait dirinya. Ya. Fal waqi'ah, maka fal waqi'atu fihi ijma'un minal ulama fi jami'il afaq, intaha, ya. Jadi kata Ibnu Adi, bahwasanya celaan kepada Abu Hanifah ini merupakan ijma'nya ulama umat Islam minal afaq, di seluruh wilayah dan tempat, ya. Antum pahami seperti itu. Jadi antum gak usah berkecil hati ketika dituduh yang bukan-bukan oleh Zanadiqah, ya. Memang sudah seperti itu. Lahong Imam Ahmad saja sudah dituduhkan seperti itu, dituduhkan khawarij, takfiri, ya, mencela ulama, apalagi kita, ya, yang hanya sekedar menukilkan riwayat mereka. Iya. Walhamdulillah. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikhnya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ibni Abi Dawud, daripada Ibnu Abi Dawud. Qala di ashabihi, dia katakan kepada para sahabatnya, ma taqulun fi mas'alati ittifaq 'alaiha, apa yang kalian katakan terkait persoalan yang sudah disepakati di dalamnya terkait Abu Hanifah? Apa? Malik wa ashabuhu, wa Syafi'i wa ashabuhu, wal Auza'i wa ashabuhu, wal Hasan ibn Shalih wa ashabuhu, wa Sufyan as-Tsauri wa ashabuhu, wa Ahmad ibn Hanbal wa ashabuhu. Jadi dinukilkan para ulama, ya. Dinukilkan para ulama. Maka faqalu lahu, maka mereka mengatakan kepadanya, ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Ini kunyah kepada Ibnu Abi Daud, ya. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Ya Abu Bakar Ibnu Abi Daud. Mereka berkata kepada Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud, ya, wahai Abu Bakar, la takunu mas'alatun as-sahhu min hadihi. Khabarnya adalah min hadihi, sibul jumlah, ya. Taib. Maka tidak ada suatu persoalan yang telah disepakati kesahihannya daripada persoalannya Abu Hanifah.
kata mereka para ulama seluruhnya. Maka kemudian Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah beliau mengatakan, haula kulluhum ittafaqu ala tadlili Abi Hanifah. Mereka seluruhnya telah bersepakat satu kata terhadap penyesatan kepada Abu Hanifah la'natullah alaihi, ya, terhadap penyesatan kepada Abu Hanifah. Dan masih banyak lainnya, masih banyak, ya. Bahkan sampai disebutkan di sini oleh ulama-ulama Zanadiqah juga, ya, mengakui bagaimana kekufuran daripada Abu Hanifah, minimalnya kesesatannya seperti itu, ya. Tapi kita cukupkan dengan perkataan para ulama yang sikoh saja, ya, para ulama salaf kita. Kita tidak butuh kepada ulama-ulama mutaakhirin, ya, ataupun kita campur adukan ulama-ulama Zanadiqah untuk sekedar mendukung pembahasan seperti ini, ya, kecuali memang benar-benar dibutuhkan, ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak usah, ya, tidak perlu kita sudah cukup dengan para ulama kita, walhamdulillah. Kemudian dikatakan oleh Al-Muallimi, ya, rahimahullah, qala fi tankil, di dalam at-tankil, wa kalamu a'immatis sunnah fi dzalikal asr fi qouli Abi Hanifah mutawatirun haqqut tawatir, intaha. Ya, jadi persoalannya Abu Hanifah di sisi para ulama kita, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, itu adalah perkara yang mutawatir derajatnya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Antum enggak perlu ragu lagi, ya, apakah Abu Hanifah itu benar kufur atau enggak perlu, ya, enggak perlu. Ini derajat sudah mutawatir. Yang meragukan persoalan Abu Hanifah cuma orang-orang Zanadiqah dari kalangan mutaakhirin, itu saja sudah cukup, ya. Orang yang ragu terkait kekufuran Abu Hanifah, dia zindik kafir, selesai sudah, ya. Enggak perlu repot-repot kita harus datangkan ini, enggak perlu, ya. Iya, enggak perlu. Maka sebagai penjelasan tambahan, wahal waqafta fi kutubir rijal wal jarh wa ta'dil ala rajulin ijtama'a hadzal adad minal ulama fi zammihi wa ta'n fihi wa tahdzir minhu. Tidaklah, ya, apakah kita harus menutup mata, ya, bersikap abstain, bersikap tawakuf, ya, dari seluruh yang telah terkumpul di dalam riwayat mengenai daripada Abu Hanifah? Mungkinkah kita harus tawakuf, ya, atau kita harus menutup mata, atau mencari jalan tengah ternyata seperti Zanadiqah, ya, kalau begitu sudahlah, ini hanya persoalan sengketanya ulama saja, ya. Kalau begitu Abu Hanifah imam, Imam Ahmad juga imam, semua imam, ya. Jadi kita tidak memihak, kita fokus saja ke Yahudi dan Nasrani, kita fokus ke Palestina, ya, kepada Hamas, kita dukung Hamas saja, ya. Daripada ngomongin ini kita dukung Hamas, kata mereka, ya. Subhanallah, zindik, ya, orang-orang zindik seperti itu, ya. Kita dukung mujahidin, ya, kita harus berpihak kepada mujahidin mana kufar semua, ya. Atau kata mereka, antum ini tidak melek matanya, nggak bisa melihat pembantaian kaum muslimin. Muslim yang mana yang dibantai, ya? Mereka semua kufar, ya, yang membantai kufar, yang dibantai kufar, yang mencoba membela pun kufar, ya. Diajak kembali membaca kitab para salaf, gerah mereka, panas mereka, ya, panas gerah mereka. Mereka anggap ini sebagai materi kacangan, ya, sebagai fitnah, sebagai aib, sebagai bahasan kacangan, ya. La haula wala quwwata illa billah. Antum rajin-rajin murojaah setelah pelajaran, kapan saja antum ada waktu luang, antum segerakan untuk murojaah, ya. Boleh jadi subhanallah kita tidak lagi dapati materi ini di dalam kitab-kitab yang boleh jadi sudah diterbitkan setelahnya nanti cetakan-cetakan terbaru, ya. Kita tidak lagi punya kesempatan untuk membaca karena sudah dihapuskan misalnya, ya, sudah ditahrif dan seterusnya, ya. Bukan berarti kita tidak mungkin mendapatkan kebenaran, bukan, tapi maksudnya lebih susah lagi untuk kita mengenali daripada al-haq. Di masa kita sekarang saja sudah susah mengenali kebenaran, ya, apalagi nanti di masa terus yang akan datang sampai datangnya siapa? Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi alaihi salam. Ya, bersyukur kepada Allah kita masih dapat, ya, membaca riwayat ini. Alhamdulillah. Kemudian bahasan global juga yang menjadi bagian daripada bahasan kita terkait kufriyatnya Abu Hanifah, barakallahu fikum, itu datang daripada pemikiran-pemikiran dan keyakinan Abu Hanifah itu sendiri. Sehingganya para ulama itu memvonis Abu Hanifah sebagai sesat, sebagai kufur, itu karena memang
keyakinan dan juga perbuatan dia. Ya. Di antaranya adalah yang akan kita bacakan insyaallah sebelum masuk ke dalam materi. Di antara pemikiran Abu Hanifah adalah apa? Dia mengatakan bi khalqil Quran. Al-Quran adalah makhluk, kata Abu Hanifah. Dan bahkan sudah dimintakan tobat. Dan ini masyhur, ya, masyhur sekali kisahnya. Ya, kecuali orang-orang yang jahil dan juga orang-orang yang apa? Zanadikoh memang. Ya. Kemudian kata dari jalur Musaddad, ya, Ibn Qatan, aku mendengar ayahku, kata Imam Abdullah, sami'tu Yahya ibn Abdul Hamid Al-Hammani yaqul, sami'tu asyarah kullahum siqat yaqulun, dari 10 orang yang di siqat yang terpercaya daripada rijal yang siqat, mereka semuanya mengatakan sami'na Abu Hanifah yaqul al-Qur'anu makhluqun wa sahhahahu al-Muallimi fi Tankil. Jadi para ulama telah menyaksikan dan mendengar bagaimana pendapat Abu Hanifah terhadap Al-Quran. Dia katakan Al-Quran adalah makhluk. Ini kekufuran atau bukan? Kekufuran. Ini bagian akidah atau bukan? Bagian daripada akidah. Ya, tayyib. Wa qad istatabahu ahlul ilm. Para ulama telah mengajak Abu Hanifah untuk bertaubat. Ya, ahlul ilm was sunnah fi waqtihi, di masanya, di zamannya Abu Hanifah pada saat itu, min hadzal qaul, daripada ucapan seperti itu, ya, agar Abu Hanifah ini bertaubat, menarik perkataannya dan kembali kepada ahli sunnah. Tapi dia tidak mau, ya, tidak mau. Bahkan dikenal oleh para ulama itu dia memiliki penyakit yang kumat, kambuh, sudah bertobat kufur lagi, ya, begitu terus sampai berapa kali bahkan, ya, la haula wala quwwata illa billah. Wakila lisy-Syariq ibni Abdullah, dan dikatakan kepada Asy-Syariq ibnu Abdullah, ya, ustutiba Abu Hanifah qal alima dzalikal awatiq, ya, fi khudurihinna, wa qala al-Muallimi fi Tankil wa qadiyatul istitabah mutawatirah. Jadi memang sudah sahih riwayat Abu Hanifah itu dimintakan bertaubat, tapi dia tidak mau bertaubat. Bahkan para qadi, perangkat-perangkat untuk mereka itu menyidang atau menghakim Abu Hanifah, ya, para qadi, para hakim syar'i untuk menghukum Abu Hanifah itu sudah ada memang, ya, dan itu derajatnya mutawatir, tidak diragukan, ya. Ya, jadi ini berdasarkan sanad-sanad yang sahih, ya. Antum bisa lihat langsung di dalam kisahnya Abu Hanifah ketika dimintakan taubat dari kekufuran sebanyak apa? Minal kufri marratain, dari kekafiran sebanyak 2 kali. Subhanallah, ya. Wa mimman qala bi istitabati Abi Hanifah, dan di antara orang-orang yang menyatakan tentang pertaubatan Abu Hanifah, maksudnya adalah dimintanya Abu Hanifah untuk bertaubat, person-personnya adalah yaitu Sufyan As-Sauri, Ibnu Uyainah, Abdullah ibnu Idris, wa Asad ibn Musa, wa Syariq al-Qadi, wal Auza'i, wa Yazid ibn Zurai', wa Mu'ammil ibnu Ismail, wa Yahya ibn Hamzah, wa Qais ibn Rabi', ya, dan juga selain daripada mereka. Jadi ini person-personnya yang menyatakan, meriwayatkan bagaimana Abu Hanifah diminta untuk bertaubat dari kekufuran sebanyak 2 kali. Terutama dalam persoalan bi khalqil Quran, ya, terkait Al-Quran adalah kalamullah atau makhluk, seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, wa ammal qawlu bi khalqil Qur'an faqad qila, adapun pernyataan Abu Hanifah terkait Al-Qur'an, maka sungguh telah dikatakan, inna Aba Hanifah lam yakun yadhhabu ilaih, Abu Hanifah enggak pernah bertaubat dari perkataannya, enggak pernah merujuk daripada perkataannya, lam yadhhab ilaihi. Wal masyhur, dan yang dikenal anhu dari Abu Hanifah itu adalah annahu kana yaquluhu wastutiba minhu, memang benar Abu Hanifah mengatakan seperti itu, kemudian diminta untuk apa? Bertaubat, ya, intaha. Kemudian setelahnya, barakallahu fikum, dikatakan oleh Al-Muallimi rahimahullah, qad kana yablughu ulama Damaskus, ya, Dimashq, an Abi Hanifah kalimat yarawnaha kufran,
para ulama di wilayah Damaskus Suriah di Syam itu telah benar-benar menyaksikan ucapan Abu Hanifah ya terkait ucapan-ucapan yang kekufuran, ya, memiliki ucapan-ucapan kekufuran, kufriyat, ya. Wa qad adda al-Lalikai fi i'tiqadi ahli sunnah, di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, Abu Hanifah ma'a fuqaha'i ahli al-Kufah alladzina qalu innal Qur'ana ghairu makhluq, ya. Dipersaksikan bahwasannya Abu Hanifah dan para fuqaha, para ahlu Kufah saat itu, alladzina qalu, yang mereka itu menyatakan, yang membersamai Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ghairu makhluk. Subhanallah. Itu terkait Al-Qur'an adalah makhluk, kata Abu Hanifah. Kemudian berikutnya, Abu Hanifah juga memiliki pemikiran irja, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya apa yang dimaksudkan oleh para salaf terhadap pemikiran irja, sehingga orangnya dikatakan sebagai murji'i, ya, dengan ya nisbah, itu adalah pada persoalan iman, bukan pada persoalan ya memberontak atau tidak memberontak penguasa, ya, mengkritik atau tidak mengkritik penguasa kufur misalnya. Bukan itu. Murji'ah itu bukan itu. Murji'ah itu adalah di dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah di dalam persoalan iman, bukan di dalam persoalan hukam, ya. Nah, itu datang dari kalangan orang-orang Haroki, orang-orang jihadis, ya, dari kalangan ISIS, Taliban, Al-Qaeda dan seterusnya, Haroki, Ikhwanul Musyrikin, Hamas dan semisal mereka, ya, para kufar itu, ya. Mereka mempopulerkan bahwasanya yang disebut dengan murji'ah adalah tidak ikut serta peranan mereka di dalam mengkritik atau menggulingkan, bahkan memberontak kepada pemerintah yang dianggap oleh mereka sebagai pemerintah kufur, ya. Itu murji'ah kata mereka. Padahal tidak. Di dalam pemahaman para salaf, murji'ah itu di dalam persoalan iman, ya. Kata mereka, iman itu hanya sekedar apa? Ma'rifah bil qalb. Kapan saja seorang mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, ya, mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, mengatur alam semesta, dia adalah seorang Muslim hakiki, mukmin hakikat, ya. Keimanannya setara dengan apa? Malaikat, dengan para nabi, dengan para sahabat, seperti itu, ya, seperti itu. Dan kalau kita ingin mengetahui, ya, seperti apa murji'ah itu, bukan dengan teori saja, tapi juga dengan apa? Dibarengi dengan apa? Praktik lapangan. Antum katakan bagaimana hukum Asy'ariyah, mereka itu muslim, ahli bidah saja, ya, mereka itu bagian daripada kaum muslimin, itu murji'ah, ya, itu murji'ah, ya. Bagaimana dengan Abu Hanifah, apakah Abu Hanifah kufur atau tidak? Enggak, Abu Hanifah itu imam, itu murji'ah, ya, itu murji'ah, ya. Jahmiyah, murji'ah, zanadiqah. Kemudian lain-lainnya, bagaimana dengan orang yang terjatuh ke dalam kekufuran akbar, kesyirikan akbar, pembatal Islam? Enggak, itu muslim, ya, itu muslim jahil katanya, atau itu perkara nisbi relatif, ya. Boleh jadi buat antum kekufuran, boleh jadi buat anak enggak kekufuran, ya. Itu murji'ah, ya, itu murji'ah maknanya, ya. Jahmiyah murji'ah, Asy'ariyah murji'ah, Talafi murji'ah, jihadis murji'ah, orang yang doyan jihad itu murji'ah, ya, dalam tanda kutip, ya, jihad yang diperkosa oleh mereka, seperti itu, ya. Mereka memperkosa kemuliaan dan syariat daripada al-jihadu fisabilillah, iya. Mereka memperkosa jihad untuk memudaratkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, memalingkan manusia daripada apa namanya? Agamanya Allah, ya, dengan metodologi mereka, dengan cara apa? Dalil berjihad fisabilillah, ya. Mereka punya alih-alih seperti itu, ya. Iya. Tadi sudah disebutkan di awal-awal, ya, bagaimana Jahmiyah itu akbar minal kufri al-yahud wan nasoro, lebih parah kekufurannya daripada Yahudi dan Nasoro. Itu Jahmiyah. Jahmiyah mengaku apa? Mengaku Islam. Ma'bad al-Juhani, ya, Jahm ibn Safwan, ya, Ja'ad ibn Dirham, mereka semua mengaku Islam, ya. Mereka sholat, mereka zakat, mereka shaum, mereka haji dan seterusnya, ya. Jadi antum harus tahu Jahmiyah, antum harus tahu Zanadiqah, antum harus tahu bagaimana praktik-praktik ibadah, ya, apa yang harus didahulukan di dalam beragama, di dalam berislam, apa itu akidah, apa itu ulama, apa itu al-jamaah dan seterusnya. Antum harus tahu. Jangan mau untuk dimanipulasi, ya, manipulasi daripada apa oleh orang-orang Zanadiqah, ya. Apa namanya? Dibodoh-bodohi seperti itu, ya. Dibodoh-bodohi. Iya. Taib. Jadi dia mendakwahkan irja, ya, di dalam persoalan keimanan. Kata Imam Ahmad,
Fal imanu indal murji'ah qaulun bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Cukup sekedar ucapan dengan lisan, yaitu mendompleng, mengaku-ngaku sebagai orang muslim, dan juga tasdik bil qalb, membenar atau mempercayai dengan hati saja. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia membagi peribadahan kepada selain Allah, walaupun dia mentakwil nama dan sifatnya Allah, itu semua muslim, nggak boleh antum kafirkan. Itu dia murji'ah. Faham sampai di sini? Iya. Kemudian yakhrujuna al-amal min musammal iman. Mereka mengeluarkan bagian daripada amal perbuatan anggota badan, konsekuensi daripada keimanan, mereka keluarkan daripada penamaan keimanan. La haula wala quwwata illa billah. Ini Abu Hanifah ya, dan juga para pengikutnya seluruhnya, termasuk zanadiqah mutaakhirin. Qala Yahya ibn Ma'in ya, wa man wafaqahum wa man ittaba'ahum, dan seluruh siapa saja yang bersepakat dengan Abu Hanifah, siapa yang menolong Abu Hanifah, yang mengikuti, semuanya kufar. Mau dia ngaku Islam, mau dia membela Islam, mau dia ya menukilkan as-sunnah dan seterusnya ya, enggak ada urusan ya, enggak ada urusan. Taib, qala Yahya ibn Ma'in kana Abu Hanifah murji'an. Abu Hanifah adalah seorang murji'ah. Wa kana minad du'ah, dan dia termasuk dari kalangan pembesarnya, gembongnya. Ya, walam yakun fil hadisi bi syai'in, dan dia enggak punya ilmu hadis, ya, enggak punya perbendaharaan daripada ilmu hadis. Qala Abu Abdurrahman Al-Muqri, kana wallahi Abu Hanifah murji'an. Demi Allah, Abu Hanifah adalah seorang murji'ah. Wada'ani ilal irja, kemudian dia mengajak saya untuk ikut kepada pemahaman irja'nya, tapi apa? Fa'abaitu alaihi, saya ogah, saya enggan untuk ngikut daripada ya Abu Hanifah la'natullah alaihi. Dan banyak lain sebetulnya ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, Abu Hanifah itu memiliki pemikiran apa? Tadi sudah disebutkan ya, murji'ah. Ternyata murji'ah itu memberontak kepada penguasa. Ya, makanya kita katakan murji'ah itu bukanlah orang-orang yang enggak ikut serta ya, misalnya untuk memberontak, mengkritik kepada pemerintah yang sah, misalnya pemerintah Islam atau pemerintah kufur. Bukan hanya sekedar itu saja ya, apalagi menjadi titik berat kalau orang yang enggak ikut serta memberontak atau mengkritik pemerintah kufur dia murji'ah. Bukan. Murji'ah itu adalah apa? Pada persoalan keimanan ya, sudah jahil, enggak mau belajar ya, dungu lagi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Abu Hanifah, seorang murji'ah, ternyata memberontak kepada pemerintah Islam ya, wal qalu bil khuruj 'alal a'immati wal wulah wad da'wa ilaih. Dia mendakwahkan, mengajak manusia untuk memberontak kepada pemerintah dan juga pada aparatur negara dan seluruhnya dari kalangan kaum muslimin, bukan togut ya, bukan togut, tapi kaum muslimin yang zalim boleh jadi dan seterusnya ya kan. Iya. Qala sahibu Abu Yusuf, berkata sahibnya siapa? Kalau dikatakan sahib itu muridnya, Abu Yusuf Al-Qadi. Karena Abu Hanifah yaras saif ya. Kata muridnya sendiri, katanya gurunya itu Abu Hanifah itu menghalalkan pemberontakan ya, menghalalkan pedang ya kepada pemerintah Islam. Waqala Ibnu Mubarak, dan berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, sami'tul Auza'i yaqul, aku mendengar Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, ihtamalna an Abi Hanifah kada wa aqda bi asabihi wa ihtalamna anhu kada wa aqda bi asabihi as-saniyah, dan seterusnya sampai 3 kali. Wa aqda bi asabihi as-salisa al-uyub hatta jaa as-sayf ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, falamma jaa as-sayf ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam naqdir an nahtamilahu. Subhanallah. Jadi kata al-Imam Al-Auza'i, beliau bermimpi terhadap Abu Hanifah di dalam mimpinya sampai 3 kali, sampai ketika Abu Hanifah itu menghalalkan darahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah ya kami sudah enggak mampu lagi untuk apa? Bermimpi seperti itu ya. Wa fi su'alati Abi Ubaid Al-Ajuri, qultu li Abi Dawud, kana Abu Hanifah yaras saif. Qala na'am. Benar enggak Abu Hanifah itu menghalalkan darahnya kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin? Kata beliau, betul, na'am, iya. Dan di dalam sebagian masail fi juz'in
Juz' Masail Muhammad ibn Utsman ibn Abi Syaibah, qala sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan, sa'altu Aba Nuaim, ya Aba Nuaim, man haula'il ladina taraktahum min ahli al-Kufah, siapakah mereka yang Anda tinggalkan dari orang-orang Kufah? Artinya tidak apa namanya ya, intinya engkau lihat buruk dari kalangan orang-orang masyarakat ahli Kufah pada saat itu. Maka wa kanu yarawna as-sayf wal khuruj ala sultan, dan juga mereka itu menghalalkan pedang kepada kaum muslimin dan juga menghalalkan memberontak kepada penguasa Islam. Faqal, maka kemudian dikatakan, kata Abu Nuaim, ala ra'sihim Abu Hanifah wa kana murji'an yaras sayf, ya, gembongnya adalah Abu Hanifah, dia menghalalkan darahnya kaum muslimin. Subhanallah, ya. Khawarij juga, ya, Khawarij juga. Murji'ah tapi juga Khawarij, ya. Wallahu musta'an. Bisa nggak seperti itu? Murji'ah satu waktu, kemudian Khawarij satu waktu, bisa. Yang nggak bisa apa? Muslim musyrik di dalam satu waktu, fi waqtin wahid, nggak bisa. Nah, itulah agama Zanadiqah, ya. Mengatakan orang itu bisa muslim musyrik dalam satu waktu, ya. Dia ngaku muslim, dia muslim, tapi dia berikan peribadahan kepada selain Allah. Oke, itu perbuatannya musyrik tapi orangnya nggak musyrik. Subhanallah. Itu agama Zanadiqah, ya. Agama Zanadiqah. Kemudian berikutnya juga dari pemikiran Abu Hanifah, ittiba'ur ra'yi wa tarkus sunan. Dia lebih condong, lebih memilih, doyan untuk mengedepankan ra'yunya dan meninggalkan as-sunnah. Qala Ibnu Hani rahimahullah fi masailihi, murid daripada Imam Ahmad, kata Ibnu Hani An-Naisabur, sa'altu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ya, an kitabi Malik wa Syafi'i ahabbu ilaik au kutubu Abi Hanifah wa Abi Yusuf, ya, sampai demikian, ya, manakah yang lebih Anda sukai wahai Imam Ahmad? Apakah kitab-kitabnya Imam Malik, Imam Syafi'i lebih Anda sukai, atau kitab-kitabnya Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf, anak murid daripada Abu Hanifah? Kemudian faqala asy-Syafi'i a'jabun ilayya, sungguh mengherankan, ya, sungguh mengherankan, sungguh ajib, ya, hadza wa in kana wada'a kitaban fa haula'i yaftuna bil hadis wa hada yufti bil ra'yi fa kam baina hadain. Ada orang-orang yang berfatwa dengan ra'yunya. Subhanallah. Ini di zaman Imam Syafi'i, ya. Bagaimana lagi dengan zaman kita seperti sekarang ini, ya. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian juga kata Al-Auza'i, di antaranya annahu yaji'ul hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yukhalifuhu ila ghairihi. Abu Hanifah mendatangkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru dia sendirilah yang menyelisihinya, ya. Dia bermain-main dengan apa? Dengan agama, ya. Dia bermain-main dengan agama. Kemudian waqala Abu Ishaq rahimahullah, kana Abu Hanifah yaji'uhu asy-syai' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yukhalifu ila ghairihi. Dia datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Murji'ah, lauban bidini, bermain-main dengan agamanya, ya, bermain-main dengan agama. Wa qala Malik ibn Anas rahimahullah wa huwa yatakallam an Abi Hanifah, ya. Jadi Imam Malik ibn Anas, ya, beliau berkata tentang Abu Hanifah, ya, yanqudus sunan bi ra'yi, dia mempertentangkan as-sunnah dengan akalnya, dengan ra'yunya. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala Waqi' bin Jarrah rahimahullah, wajadna Abu Hanifah khalafa mi'atai hadis. Telah kami dapati, kata al-Imam Al-Auza'i, kata al-Imam Waqi' bin Jarrah, Abu Hanifah telah menyelisihi lebih daripada mi'atai hadis, 100.000 hadis atau 100 hadis, ya. Banyak hadis dia telah selisihi, ya, dia pertentangkan, dia tinggalkan, dia injak itu agama, ya. Nas'alul afiyah. Kemudian berikutnya juga dari pemikiran dan keyakinan Abu Hanifah la'natullah alaih, ittiba'ul hail fil fatawa, doyan menipu di dalam berfatwa, ya. Ini sifatnya Abu Hanifah, sifatnya orang-orang munafik, sifatnya para, ya, ahlul bid'ah wad dalal, menipu di dalam berfatwa. Dan di antara perkataan adalah Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, man nadhara fi kitabil hail li Abi Hanifah ahalla ma harrama Allah wa harrama ma ahalla Allah, ya. Akan Anda dapati di dalam bukunya Abu Hanifah itu, ya, perkara yang Allah telah menghalalkannya
tapi justru Abu Hanifah haramkan. Dan sebaliknya, apa yang telah Allah haramkan di dalam syariatnya, di dalam agamanya, tapi ternyata justru Abu Hanifah telah menghalalkannya. Subhanallah. Dan sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih. Kemudian sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Qarraji Al-Qassab rahimahullah, di antaranya hiya fi ma ahalla haraman atau harrama halalan intaha. Dia membolak-balikan agama, mempermainkan agama. Dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Subhanallah. Ya, bejat sekali Abu Hanifah, ya. La haula wala quwwata. Enggak mampu lagi kita baca. Kemudian di antara celaan para ulama kepada Abu Hanifah, di antaranya dia adalah orang yang lemah di dalam ilmu hadis, ya, dan tidak layak untuk digelari sebagai ulama ahli hadis, ya. Fa fi du'afa, dan dalam kitab Ad-Du'afa Ibnu Adi, qala Imam Ahmad beliau mengatakan hadisu Abi Hanifah dha'ifun wa ra'yuhu dha'if. Hadisnya Abu Hanifah lemah, cacat, dan juga ra'yunya juga sama, cacat dan lemah. Dan banyak lainnya, ya. Kemudian sebab dituliskannya oleh Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam penulisan memasukkan bab Abu Hanifah di dalam kitab ini, kitab As-Sunnah ini menjadi bagian akidah, yaitu adalah disebutkan oleh di dalam kitab As-Sunnah ini, fal jahmiyatu kana bala'uhum fi tahrifin nusus al-ilmiyah wa inkariha, ya. Karena Jahmiyah itu merupakan bala, ya, musibah. Balanya mereka terhadap agama ini adalah dengan apa? Fi tahrifin nusus al-ilmiyah wa inkariha. Menyelewengkan, memalingkan makna sebenar, ya, mentahrif dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ilmiah, yang datang dengan ilmiah, dan juga mengingkarinya. Ini kebejatan daripada Jahmiyah. Au tahrifiha wa ta'wiliha, atau mereka itu mentakwil dan juga mentahrifnya. Fa fatahul baba li jami'it ta'if li taqdimi wal inkari wa tahrifi fi abwabil i'tiqad. Ya, maka jadilah, ya, terbuka pintu-pintu fitnah oleh mereka kepada seluruh bagian daripada kaum muslimin, ya, sehingga kepada seluruh sekte yang ada, untuk mereka itu mendustakan dan juga mengingkari serta mentahrif di dalam persoalan akidah, di dalam persoalan i'tiqad, ya. Ini Jahmiyah, makanya dikatakan Jahmiyah itu lebih parah dari Yahudi dan Nasara, ya. Antum itu keras kepada kaum muslimin, kata Zanadiqah, ya, kata Zindik, ya. Sementara antum itu tutup mata daripada polemik yang terjadi di Filistin sana, ya, di Palestina sana. Antum itu enggak keras kepada Yahudi dan Nasara, kata siapa? Ya, justru ini adalah jihad fisabilillah, ya. Kita menjihadi daripada ahluz zanadiqah, ya, yang lebih parah, lebih busuk daripada Yahudi dan Nasara. Ini jihad fisabilillah, jihadnya kaum muslimin. Kemudian sisi pendalilan lainnya, atau sisi kesimpulan kenapa Imam Abdullah memasukkan Abu Hanifah di dalam persoalan akidah, di antara lainnya kata yaitu wa ahlu ra'yi, ya, kana bala'uhum, musibahnya mereka itu adalah firrat din nusus al-ilmiyah, menolak dalil-dalil yang ilmiah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, wa idkhalir ra'yi wal qiyas fid din, dan mereka justru lebih condong memasukkan ra'yu dan juga qiyas ke dalam ilmu agama. Perhatikan di sini, ya, hampir sama-sama, ya, Jahmiyah, ahlu ra'yi itu hampir sama-sama. Memang satu kubangan, satu milah kufur mereka, ya. Jadi mereka lebih condong kepada qiyas dan juga ra'yu, dengan kalam, dengan akal, dengan perasaan, ya. Enggak mungkin begini, enggak mungkin begitu, kalau begini ya begitu, kalau begitu ya begini, ya. Demikian dan demikian, itu berdasarkan akal dan hawa nafsu mereka, ya. Agama mereka dibangun di atas apa? Di atas ra'yu dan akal dan kalam, ya, seperti itu. Wa taqdimihi 'ala sunan, dan semua itu lebih didahulukan daripada as-sunnah. Akal, kalam, ra'yu, perasaan, akal-akalan itu lebih didahulukan daripada as-sunnah. Fa fatahul baba li jami'it tawaif li raddis sunnah wal qawli bil ara wal ahwa. Nasallallahu afiyah. Maka jadilah dibuka pintu-pintu fitnah
bagi setiap sekte yang ada untuk mereka itu membantah as-sunnah dengan ucapan, dengan dengan ra'yu, dengan akal-akalan, dan juga apa? Wal ahwa, dengan hawa nafsu, ya. Nasallallahu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya As-Sunnah min kitabihi Masail wa ashabur ra'i hum, kata Al-Imam, ya, siapa? Al-Kirmani rahimahullah, kata beliau ashabur ra'i hum mubtadi'un dullal, mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah orang-orang sesat, a'da'un lisunnah wal asar, mereka adalah musuhnya orang-orang Islam, musuhnya agama, musuhnya as-sunnah dan juga asar. Perhatikan sini, a'da'un lisunnah wal asar, ya. Para ulama itu subhanallah, ya, bagaimana mereka itu sangat-sangat perhatian di dalam ketika menyebutkan terkait persoalan Jahmiyah. Mereka adalah musuh Allah, ya. Mereka adalah musuhnya kaum muslimin. Seberapapun mereka itu berjihad, mereka itu sholat, mereka itu KTP-nya Islam, mereka itu dikatakan sebagai alim ulama, kata Zanadiko, mereka adalah kufar anjas, ya. Mereka adalah kufar. Mereka a'da'un lisunnah wal asar yarawna ad-din ra'yan wa qiyasan wastihsanan. Agama mereka dibangun di atas apa? Di atas ra'yu, di atas qiyas, dan juga di atas apa? Istihsan. Di atas anggapan baik. Di atas apa? Husnuzon, kata mereka. Ya, enggak boleh antum mencela Abu Hanifah, ente itu, ya, bersikap buruk, namanya gibah antum, ya. Antum khawarij takfiri keras kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Hah? Kaum muslimin yang mana? Ya, belepotan dengan kekufuran, ya, ketimpangan dengan kesyirikan akbar, dan juga pembatal Islam. Gak ngerti agama, jahil, ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini agamanya mereka. Agama Jahmiyah yarawna ad-dina ra'yan wa qiyasan wastihsanan. Agama Jahmiyah, antum pahami betul-betul, tidaklah dibangun kecuali dengan apa? Dengan ra'yu, dengan qiyas, dan juga istihsan, anggapan baik. Bukan dengan dalil, bukan dengan as-sunnah, bukan dengan asar. Makanya antum hati-hati ketika berhadapan dengan zanadiqah, ya, mereka akan memasukkan racun mereka. Kalamnya mereka adalah racun, ya. Terkadang mereka mencampur aduk dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan as-sunnah, tapi terkadang juga dengan asar. Antum hati-hati, ya, antum hati-hati, iya. Wahum yukhalifuna al-asar, justru mereka adalah orang-orang yang menyelisihi asar. Wa yubtiluna al-hadis, serta menolak hadis. Wa yarudduna ala mada'i ala rasul, dan mereka justru menolak Nabi SAW. Ini secara hakikat. Secara hakikat mereka menolak asar, menolak hadis, menolak Nabi SAW. Wa yattakhadhu Abu Hanifah, dan dia mengambil Abu Hanifah la'natullah alaih, wa man qala biqaulihi, dan setiap siapa saja yang menolong, membela, bersepakat menjadikan Abu Hanifah sebagai rujukan, ya, memuji Abu Hanifah imaman, sebagai imam. Ini Jahmiyah Zanadiqah. Ingat, ya, antum perhatikan di sini baik-baik. Barakallahu fikum, afadiyallahu wa iyyakum, salamukumullah. Ini adalah i'tiqadnya ahli sunnah. Ini kita baca kitab as-sunnah ini, antum perhatikan, ini kitab as-sunnah, ini kitab akidah. Warrad alal Jahmiyah, bantahan kepada sekte kafir Jahmiyah. Di dalamnya ada bab menyebutkan tentang Abu Hanifah, ya. Jadi jangan lagi setelah ini antum mengira bahwa persoalan Abu Hanifah adalah persoalan persengketaan ulama saja, semata-mata hanya sekedar perselisihan ulama. Bukan, tapi ini adalah persoalan akidah, ya, persoalan akidah. Faham sampai sini? Insyaallah. Wa yattakhidu Abu Hanifah wa man qala biqaulihi imaman, dan dia jadikan Abu Hanifah serta orang-orang yang menolongnya itu sebagai imam. La haula wala quwwata illa billah. Wa yadiduna bidinihim, dan dia beragama dengan agamanya Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya, agama Jahmiyah. Wa yaquluna biqaulihim, dan mereka itu beragama dengan agama mereka,
dengan ucapan mereka, dengan pendapat mereka. Abu Hanifah kada wa kada, Abu Hanifah imam, Abu Hanifah ahli fikih, ya. Imam Syafi'i itu memuji Abu Hanifah, subhanallah, itu dusta kadzab. Ya, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan juga seterusnya, ya. Sama, wa yatruku qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'a ra'ya Abi Hanifah wa ashabi. Ya. Wa tullab dunia wal bil kadab wal buhtan. Mereka itu enggak lebih dari sekedar ashabud dunia. Ya, mereka orang-orang yang mencari dunia dengan kedustaan dan juga dengan apa? Bil kadab wal buhtan, dengan kedustaan, sama dengan kedustaan, ya. Intaha. Jadi Jahmiyah itu adalah orang-orang yang menghabisi agama Islam, merubah-rubah agama Islam, membantai habis ahli tauhid was sunnah. Mereka itu Jahmiyah, ya. Jadi jangan dikira yang membantai Islam itu Yahudi dan Nasrani saja. Itu orang-orang yang lagi berusaha untuk jihad di Palestina, itu orang-orang Jahmiyah, ya, membantai Islam, ya. Ikhwanul musyrikin, wah banyak sekali, ya, sekte-sekte dan milah kufur itu, ya. Tokoh-tokoh sekte-sekte kufar. Alhamdulillah kita tidak terikat dengan kelompok, tidak terikat dengan tokoh, dengan apa, ya. Kita semua tidak lain tidak bukan menjadikan, ya, semuanya ini adalah wasilah untuk kita membaca kitab para salaf. Kapan saja didapati kesesatan, tinggalkan, ya. Jangan taklid, tinggalkan. Hatta kepada ana, ya, ana sampaikan kepada antum, hatta kepada ana antum tinggalkan, ya. Jika didapati kekufuran yang sharih, kemudian antum sudah berusaha untuk memperbaiki, mengajak untuk kembali, ya, mengingatkan, menasihati, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat kebaikan, ya, dengan wejangan-wejangan yang baik, tapi tidak mau bertaubat, maka tinggalkan, ya, dan vonis, ya, orang tersebut, ya, wal iyadu billah akramakumullahu jami'a, sebagai kafir, ya, seperti itu. Kemudian di dalam Tabaqat al-Muhaddisin bi Asbahan, qala Asim as-Sahib Sufyan, sami'tu Sufyan as-Sauri yaqul laqad ghayyaru ad-din wa laqad ghayyara ad-din wa baddala sunnah. Sungguh Abu Hanifah telah merubah-rubah agama dan merubah-rubah as-sunnah. Au qala tarkuddin tarakaddin wa ghayyara sunnah, meninggalkan agama dan merubah-rubah as-sunnah. Wa arahu halfa alaihi, yakni Abu Hanifah, subhanallah, ya. Jadi Jahmiyah adalah orang-orang yang berusaha untuk apa? Menghancurkan Islam, meskipun dengan dalih-dalih apa? Jihad fisabilillah, membela kehormatan kaum muslimin, menegakkan syariat, dan seterusnya. Tidak lain tidak bukan itu hanyalah apa? Ya, hukum-hukum syariat yang mereka perkosa, yang mereka apa? Ya, peralat seperti itu, ya, berlindung di balik cadar akhlak, di balik cadar akhlak, adab, ya, dan seterusnya, ya. Itu para Jahmiyah. Nasallallahu afiyah. Nauzubillahi min syarrihim. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam keburukan mereka. Subhanallah, ya. Baik, masih banyak lainnya, tidak bisa kita cukupkan, tidak bisa kita bacakan seluruhnya, atau yang ini terakhir, walihada man hadafa hadal bab min hadal kitab mada sayaf'al bil asar al kasira al marwiyah fi kutubis sunnah wal i'tiqad wa kutubut tawarikh wal akhbar. Jadi ini semua telah terekam jelas di dalam berbagai macam kitab akidahnya ulama umat Islam, ya, di dalam asar-asar yang sahih, di dalam tarikh dan juga akhbarnya para ulama, ya. Mudah-mudahan, ya, boleh jadi nanti di masa mendatang kita tidak lagi dapati kitab seperti ini, ya, dengan sudah banyak perubahan dan seterusnya, ya, semakin permusuhan zanadiqah menyulitkan dakwah sunnah ini, maka insya Allah mudah-mudahan lahir dari keturunan kita adalah orang-orang yang bertauhid, menjaga asar para salaf, dan senantiasa mengamalkan ajaran para salaf, ya. Subhanallah, ini adalah nikmat yang paling besar dengannya kita membacakan kitab mereka, asar para salaf mereka, meskipun didapati di dalamnya berbagai macam kekurangan yang ada, ya. Taib, walhamdulillah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan masuk ke dalam materi di pertemuan berikutnya di dalam persoalan Abu Hanifah, dan ini adalah pendahuluan, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu jalla fi ulahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.